Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Daripada melanjutkan tidur, umat muslim sebenarnya dianjurkan untuk melakukan sejumlah amalan ketika fajar. Lalu kira-kira amalan apa saja yang perlu dilakukan? Lalu apa saja manfaatnya? Simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Ketika tubuh terasa lelah, apalagi setelah beraktivitas seharian, tidur malam hingga pagi hari memang menjadi kegiatan yang membuat kita merasa nyaman. Tak jarang mungkin di antara kita merasa berat jika harus bangun pagi hari, apalagi saat fajar. Namun perlu kita ketahui, sedangkan Rasulullah SAW saja menganjurkan umatnya untuk bangun di pagi hari. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setan akan mengikat tengkuk salah seorang dari kalian saat tidur dengan 3 ikatan. Ia akan membisikkan kepadamu bahwa malam masih panjang. Jika ia terbangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 2 ikatan. Dan jika ia melanjutkan dengan sholat, maka lepaslah seluruh ikatan. Sehingga pagi harinya ia mulai dengan penuh semangat dan jiwanya pun sehat. Namun jika tidak, maka dia akan memasuki waktu pagi dengan jiwa yang keji dan penuh kemalasan. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita perhatikan, ternyata ada sejumlah amalan ringan yang dianjurkan bagi umat muslim ketika fajar. Di antaranya, yang pertama, dianjurkan untuk berzikir di pagi hari. Karena selain membuat lebih bersemangat di pagi hari, juga berdampak dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir pagi dianjurkan dibaca saat masuk waktu subuh hingga matahari terbit, namun boleh juga dibaca sampai matahari akan ke barat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Yang kedua, kita dianjurkan tilawah Al-Quran di pagi hari. Sebab tilawah Al-Quran di pagi hari dipercaya dapat membantu fokus otak dan hati untuk lebih siap menyudahi subuh dengan kebaikan, ilmu, dan keimanan. Yang ketiga, umat Islam dianjurkan untuk memulai aktivitas di pagi hari seperti yang difirmankan. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pagi hari dari rumah, keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 121. Yang keempat, segerakanlah mandi. Mungkin ini anjuran yang dianggap remeh, namun mandi di pagi hari dipercaya bisa memberikan kesegaran dan membuat tubuh lebih fokus. Dengan begitu, insya Allah sebagai aktivitas yang dilakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam dunia medis seperti dilansir dari Halodoc, mandi di pagi hari bisa meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, meningkatkan daya tahan tubuh, dan memperbaiki kondisi kulit dan rambut. Yang kelima, kita dianjurkan beramal saat pagi hari. Sebagaimana diriwayatkan sahabat Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah, tidak ada seseorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah, ada pahala di balik amalan yang selalu berterusan. Lakukanlah ibadah secara terus-menerus di waktu pagi dan di waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam." Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam adalah sholat duha di pagi hari. Dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, "Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah, bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, amalan ringan yang dianjurkan dilakukan pada saat fajar, yakni sholat sunnah fajar. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 2
2 rakaat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis riwayat Muslim. Selain menjalankan amalan ringan ketika fajar, namun ada amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib dilakukan oleh umatnya, yakni mengerjakan sholat subuh. Sebagaimana Allah berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umatnya mengerjakan sholat subuh karena niscaya akan mendapatkan keutamaannya. Yang pertama, menjadi salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sholat subuh dipercaya menjadi salah satu penghalang umat muslim masuk neraka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, sholat subuh dihitung sebagai sholat semalam penuh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, jika umat muslim mengerjakan sholat subuh, maka disaksikan para malaikat secara langsung. Nabi SAW bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melihat berbagai macam keutamaan ketika melakukan sholat subuh, sebagai umat muslim yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya akan segera melaksanakannya. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.